Halo semua, Islam Iran ketahuan melakukan kejahatan perang yang biadab dengan merekrut anak-anak di bawah umur dari masjid sebagai tentara. Hal ini diliput oleh BBC. Mari kita simak bersama laporannya. Islam Iran menggunakan anak-anak dalam peran pengamanan dalam perang menurut laporan dan saksi mata. Kematian seorang bocah Iran berusia 11 tahun yang dilaporkan tewas dalam serangan udara saat bertugas di pos pemeriksaan keamanan bersama ayahnya di Teheran telah menyoroti inisiatif baru untuk merekrut anak-anak ke dalam dinas keamanan. Ibu Alireza Jafari, Sadaf Monfaret, mengatakan kepada surat kabar milik kota Hamshahri bahwa keduanya sedang membantu patroli dan pos pemeriksaan milisi sukarelawan Basij untuk menjaga keamanan Teheran dan rakyatnya ketika mereka terbunuh pada 11 Maret. Pekan lalu, seorang pejabat Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC di Teheran mengatakan kepada kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC bahwa organisasi tersebut akan merekrut relawan berusia 12 tahun ke atas. Para saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa mereka telah melihat anak-anak, termasuk beberapa yang bersenjata, bertugas sebagai petugas keamanan di ibu kota dan kota-kota lainnya. Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di luar negeri juga melaporkan kematian Alireza. Kelompok Kurdi Hengau mengatakan bahwa dia adalah seorang siswa kelas 5 yang tewas saat berada di pos pemeriksaan di Teheran. Ibu Alireza mengatakan bahwa suaminya memberitahunya bahwa tidak ada cukup personil di pos pemeriksaan. Hanya ada 4 orang yang hadir. Dia mengatakan bahwa suaminya membawa Alireza bersamanya dan mengatakan bahwa anak laki-laki itu perlu bersiap untuk hari-hari mendatang. Dia mengutip perkataan putranya, "Ibu, kita akan memenangkan perang ini atau kita akan menjadi martir. Insya Allah kita akan menang, tetapi aku ingin menjadi martir." Surat kabar Hamshahri mengatakan mereka menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak dapat memverifikasi hal ini kecuali diberikan koordinat dari dugaan serangan tersebut. Rahim Nadali dari Korps Muhammad Rasulullah Teheran Graya IRGC mengatakan program baru yang dikenal sebagai Pejuang Pembela Tanah Air untuk Islam Iran ini akan menempatkan anak-anak pada berbagai tugas, termasuk patroli dan penempatan di pos pemeriksaan. Ia menambahkan, perekrutan dapat dilakukan di masjid-masjid yang berafiliasi dengan milisi Basij di Teheran dan di alun-alun kota tempat demonstrasi pro-pemerintah diadakan. Basij adalah milisi sukarelawan yang dikendalikan oleh IRGC dengan perkiraan 1 juta anggota. Milisi ini sering dikerahkan di jalanan untuk menekan perbedaan pendapat. Israel mengatakan baru-baru ini telah menargetkan beberapa pos pemeriksaan Basij. Meskipun terjadi pemadaman internet yang diberlakukan pemerintah di Iran, BBC telah berbicara dengan 4 saksi mata yang mengatakan bahwa mereka telah melihat anak-anak di bawah usia 18 tahun di pos pemeriksaan di Teheran, kota Karaj di dekatnya, dan kota Rash di utara. Nama-nama telah diubah karena alasan keamanan. Golnas yang berusia sekitar 20-an dan tinggal di Teheran Timur mengatakan kepada BBC bahwa dia melihat remaja bersenjata ikut serta dalam pasukan Basiji ketika dia keluar setelah serangan udara pada tanggal 9 Maret untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sarah, yang juga berusia 20-an dan tinggal di Teheran Barat, mengatakan kepada BBC bahwa dia melihat seorang remaja di pos pemeriksaan pada tanggal 25 Maret. Dia mengacungkan pistol ke arah mobil-mobil. Dia dan yang lainnya menghentikan mobil-mobil dan menggeledahnya. Dia bertubuh pendek dan kurus. Bulan lalu, warga Iran biasa menceritakan kepada BBC tentang pos pemeriksaan keamanan di sekitar ibu kota, di mana mereka mengatakan bahwa penduduk dihentikan dan digeledah. Mereka yang berhasil terhubung ke internet mengatakan kepada BBC bahwa praktik tersebut masih berlangsung dan beberapa patroli berkeliling dengan bendera Republik Islam dan pengeras suara di malam hari. Beberapa orang mengatakan kepada BBC bahwa mereka juga melihat remaja di pos pemeriksaan di kota-kota selain Teheran.
Payman yang berusia 20-an dan tinggal di Karaj mengatakan kepada BBC bahwa ia melihat apa yang disebutnya sebagai anak laki-laki remaja dengan senapan Kalashnikov di sebuah pos pemeriksaan pada tanggal 30 Maret. Kumisnya belum tumbuh sepenuhnya, katanya. Tina yang juga berusia 20-an dan berasal dari Rasht mengatakan kepada BBC bahwa dia melihat anak-anak muda yang sedang bertugas di sebuah alun-alun di kota itu pada tanggal 14 Maret. Mereka mengenakan masker sehingga wajah mereka tertutup. Tapi jelas sekali mereka adalah anak-anak. Saya bisa melihatnya dari mata mereka. Mereka juga pendek. Mereka berdiri di depan pasukan orang dewasa itu. Saya merasa kasihan pada mereka dan sekaligus takut. Dalam sebuah laporan tentang kampanye perekrutan tersebut, Human Rights Watch atau HRW mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak anak dan kejahatan perang ketika anak-anak tersebut berusia di bawah 15 tahun. Tidak ada alasan untuk perekrutan militer yang menargetkan anak-anak untuk pendaftar, apalagi anak berusia 12 tahun. Kata Bill Van Esveld dari HRW. Intinya adalah pihak berwenang Iran tampaknya bersedia mempertaruhkan nyawa anak-anak demi tambahan tenaga kerja. Pegah Bani Hashemi, seorang ahli hukum konstitusional dan hak asasi manusia di Fakultas Hukum Universitas Chicago, mengatakan kepada BBC. Berdasarkan hukum internasional, penggunaan anak-anak dalam peran keamanan atau militer sangat dibatasi, dan dalam banyak konteks melanggar hukum. Dia juga mengatakan bahwa pengerahan mereka menimbulkan risiko lebih luas bagi masyarakat. Anak di bawah umur yang tidak terlatih beroperasi di bawah tekanan, seringkali dengan struktur komando yang terbatas dan pemahaman yang tidak memadai tentang penggunaan kekuatan dapat secara tidak sengaja meningkatkan kekerasan dan membahayakan warga sipil. Holly Dagres, seorang spesialis Iran di lembaga think tank di Washington Institute for Near East Policy, mengatakan kepada BBC bahwa penggunaan anak-anak di pos pemeriksaan keamanan menegaskan keputusasaan Republik Islam. Dia mengatakan hal itu menunjukkan betapa tidak populernya mereka di kalangan penduduk mereka sendiri, sehingga mereka kesulitan merekrut orang dewasa untuk bertugas di pos pemeriksaan keamanan dan terpaksa menggunakan anak-anak dalam peran pendukung selama masa perang. Ini bukan sekadar soal strategi perang, tapi soal moral. Ketika anak-anak dilibatkan dalam struktur keamanan, apalagi dalam konteks konflik aktif, itu menunjukkan dua kemungkinan, yaitu negara kekurangan sumber daya manusia dewasa atau ideologi sudah cukup kuat untuk mengorbankan generasi berikutnya. Lebih parahnya lagi, ini sering dibungkus dengan narasi pengabdian atau membela negara, sehingga orang tua sendiri bisa ikut membawa anaknya ke dalam sistem tersebut. Kalau sebuah sistem sampai membutuhkan anak-anak untuk menjaga keamanan, itu bukan tanda kekuatan, itu tanda keputusasaan. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di Tanah Abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang.
dia pegang, sejarah dia buang. Oh anak bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Oh anak bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja, semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen? Emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.